Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 26 Februari. Gempa bermagnitudo 4,1 mengguncang area perairan lepas pantai Taitung sekitar pukul setengah 2 sore tadi. Gempa juga terjadi di perairan timur Kabupaten Ilan tanggal 25 kemarin malam. Intensitas guncangan di Ilan dan Hualien mencapai level 3. Pusat Seismologi CWA menyatakan gempa susulan berskala 4 hingga 4,5 diperkirakan akan muncul dalam 2 hari ke depan. Warga diminta tetap waspada. Tanggal 25 malam, gempa magnitudo 5 mengguncang area perairan di sekitar Ilan di kedalaman 10 km dengan epicentrum pada jarak 25,1 km dari wilayah timur laut Pemkap Ilan. Guncangan terkuat level 3 berada di Kabupaten Ilan dan Hualien. Pusat Seismologi menyatakan, berdasarkan analisis data, gempa ini disebabkan terutama oleh ekspansi zona busur di bagian belakang. Berhubung epicentrum gempa berjarak dekat dengan Taiwan, guncangan dapat dirasakan oleh warga di wilayah utara dan timur. Gempa susulan berskala 4 hingga 4,5 diperkirakan akan muncul dalam 2 hari ke depan. Barang yang dikumpulkan oleh Serikat Awak Kapal Nelayan dan Fang Au untuk acara pesta musim semi para ABK tiba-tiba raib beberapa hari menjelang acara. Pihak penyelenggara memeriksa kamera pengawas dan menemukan bahwa barang tersebut telah dipindahkan oleh ABK setelah mendapat izin dari Sekjen Serikat ABK Migran Kabupaten Ilan yang menyangka bahwa barang tersebut akan dibagikan untuk para ABK. Setelah timbul perseteruan antara kedua belah pihak, penyelenggara pun akhirnya melapor kepada polisi. Pertunjukan musik dan nyanyian yang diakhiri acara pembagian ampau dan undian berhadiah memeriahkan acara silaturahmi awak kapal nan Fang Au. Dalam menyelenggarakan pesta tahun baru Imlek tanggal 18, pemilik toko buku lokal diminta untuk meminjamkan lokasi dan menggarang dana untuk undian. Namun hadiah tersebut malah lenyap semalam sebelum acara. 录影器上面就可以看到有大概10几个人，10几个外籍渔工，自己把他们，因为他们有钥匙。他们自己把铁门打开，然后在那边把物资全部都搬走。 Toko buku mengatakan barang disimpan di gudang yang disewa dari Asosiasi Perikanan dan dari kamera pengawas terlihat ABK asing membuka dan mengambil barang-barang tersebut. Mereka mengatakan mendapat izin dari Sekjen Serikat ABK Migran Kabupaten Ilan. Sekjen Lee menjawab bahwa gudang tersebut memang digunakan sebagai tempat menaruh barang sumbangan ditambah tidak ada surat keterangan di atas sehingga pengambilan barang dilakukan seperti biasanya. 我们也不知道什么时候渔会那边把那个人家要活动的物资放进去里面，那我们就误以为那个是民众捐给我们的，那个空间本来就是我们工会在使用，那我们当然会请那个渔工去拿冬衣啊。 Asosiasi Perikanan Lokal mengatakan kontrak gudang Serikat ABK Migran Kabupaten Ilan telah berakhir, namun kunci masih dipegang oleh Serikat. Asosiasi Perikanan juga mengaku terdapat kelalaian karena tidak memberitahu bahwa barang tersebut adalah untuk hadiah undian dan berharap Lili Hua dapat mengembalikan barang yang diambil. Pihak penyelenggara acara juga telah melapor polisi untuk investigasi. Skandal zat aditif Sudan Merah yang dapat menimbulkan resiko kanker kian meluas. Selain 2 produk dendeng babi yang diproduksi di Taichung dengan menggunakan bubuk cabai bermasalah, makanan ringan carrot cookies juga terlibat masalah. Biro Kesehatan Kota Taipei menyatakan bahwa produk bersangkutan telah beredar di Toserba PX Mart. Hingga kemarin sebanyak 16.000 bungkus telah ditarik dari rak supermarket. Petugas Departemen Kesehatan mengadakan inspeksi ke Toserba untuk memastikan apakah produk bermasalah telah diturunkan dari rak karena meluasnya kasus bubuk cabai Tiongkok yang mengandung karsinogen Sudan Merah. Perusahaan Chin Anji Taichung menggunakan bubuk tersebut dalam 2 jenis produk dendeng babi rasa pedas dan telah habis dijual oleh 6 distributor. Selain itu, keripik sayur dan keripik lada putih buatan perusahaan Black Bear juga menggunakan bubuk bermasalah tersebut. Keripik sayur yang dijual di PX Mart telah diturunkan dari rak, namun hal ini telah menimbulkan keresahan masyarakat. 自求多福啊，买到了第一个没有问题的，吃下去没有食安的，那你就多活2年嘛。 Menurut statistik Badan Pengawas Obat dan Makanan FDA, hingga tanggal 23, jumlah bubuk cabai dan produk yang terdampak mencapai 3.528,3 kg. Selain menerapkan investigasi 100% pada setiap batch produk, 21 pelaku usaha yang tidak memenuhi standar juga dihentikan izin impor selama 3 bulan. 中国输台的辣椒粉21家不合格的出口商及制造商，自今年2月20日起暂停受理输入查验3个月。
FDA menegaskan bahawa pemeriksaan di perbatasan merupakan manajemen risiko. Upaya inspeksi akan diperkuat jika menemukan bahan baku yang mengancam keamanan pangan dan meminta pelaku usaha untuk mendukung upaya inspeksi. FDA berencana memeriksa 60 batch bahan baku yang diperkirakan akan memakan waktu selama 1 bulan. Pabrik perusahaan Taiwan Semikonduktor TSMC di Kumamoto, Jepang telah selesai dibangun dalam waktu kurang dari 2 tahun. Upacara peresmian diadakan pada hari Sabtu lusa kemarin. Morris Chang selaku pendiri perusahaan menyampaikan bahwa pendirian pabrik ini mampu meningkatkan daya saing rantai pemasok serta mendorong revitalisasi industri semikonduktor secara umum. Peresmian pabrik TSMC di Kumamoto, Jepang diadakan pada Sabtu lalu. Morris Chang selaku perintis perusahaan merasa optimis terhadap pabrik ini sehubungan dengan dukungan dan dana subsidi sebesar 476 miliar yen oleh pemerintah setempat. Walau berhalangan hadir pada upacara pembukaan, PM Jepang mengumumkan lewat rekaman video terkait proyek investasi pada pabrik kedua di Kumamoto. Atas pertimbangan faktor geopolitik, perusahaan TSMC tengah berupaya melakukan ekspansi di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir. Pendirian pabrik Kumamoto ini juga mampu membantu industri semikonduktor Jepang meraih kembali masa kejayaannya. Acara Cap Gome paling akbar di Kabupaten Taitung yang dinamakan Pengeboman Dewa Hantan dimeriahkan dengan arak-arakan untuk memohon berkah selama 2 hari pada akhir minggu lalu. Sambil bertelanjang dada, para pemeran Dewa Hantan bergiliran menerima doa restu dari pemilik toko beberapa hari sebelumnya dalam serbuan mercon. Pengeboman Hantan telah dimulai sejak pagi Cap Gome di perkotaan Taitung. 8 pria pemeran Hantan bertelanjang dada duduk di tandu secara bergilir untuk menerima serbuan mercon pemilik toko dari berbagai arah. Konon dikatakan pemeran Hantan yang diserbu mercon akan bernasib baik sepanjang tahun. Banyak warga dan turis yang berdatangan. Sebagian dari mereka menyiarkan acara rakyat ini secara langsung untuk menyebarkan suasana acara Cap Gome Taitung kepada sahabat di daerah lain. Dalam adat istiadat Taiwan, Tahun Naga dianggap sebagai tahun yang baik ditambah masyarakat semakin tidak terpengaruh oleh pandemi. Kuil Xuan Wu Hantan Kabupaten Taitung menggelar total 28 ajang untuk menyambut serbuan mercon dari pertokoan dalam acara Cap Gome tahun ini. Puluhan ribu mercon yang dilepas pada acara Cap Gome di Kuil Sengmuru, Ermen, Hainan juga menarik 700,000 pengunjung. Namun saat peluncuran terakhir, terjadi insiden yang mengakibatkan 3 orang terluka. Warga yang menyaksikan turut merekam insiden yang mencederai sepasang suami isteri tersebut. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.